Selamat datang di Santri Tandur Pantang Mundur Channel. Ready, go! Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga." Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya." Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, "Bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur." Lihatlah bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menggabungkan antara memberi makan dengan amalan lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa?" Abu Bakar berkata, "Saya." Beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah?" Maka Abu Bakar berkata, "Saya." Beliau kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Saya." Lalu beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit?" Abu Bakar kembali mengatakan, "Saya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti akan masuk surga." Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah karenanya menyatakan, puasa, sholat dan sedekah mengantarkan orang yang mengamalkannya pada Allah. Sebagian salaf sampai berkata, sholat mengantarkan seseorang pada separuh jalan. Puasa mengantarkannya pada pintu raja. Sedekah nantinya akan mengambilnya dan mengantarnya pada raja. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muslim mana saja yang memberi pakaian orang Islam lain yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Muslim mana saja yang memberi makan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Lalu Muslim mana saja yang memberi minum orang yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman Ar-Rahiq Al-Mahtum." Adapun Ar-Rahiq Al-Mahtum adalah komer di surga atau minuman di surga.
Ar-Rohik sendiri adalah komer yang murni atau minuman yang masih asli, tidak mungkin dipalsukan. Adapun al-mahtum artinya dilak atau dikunci yang hanya bisa dibuka oleh pemiliknya. Menunjukkan bahwa minuman tersebut adalah minuman yang sangat spesial. Ada juga yang menyatakan bahwa minuman tersebut ditutup dengan minyak misik. Sungguh kenikmatan luar biasa. Keutamaan lainnya adalah keutamaan dalam hal memberi sedekah. Sedekah akan menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia." Sedekah akan menambah berkah harta. Terkadang Allah membuka pintu rizki dari harta yang disedekahkan. Sebagaimana terdapat dalam hadis, sedekah tidaklah mengurangi harta. Maksud hadis di atas sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. 1. Harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Ini bisa dirasakan secara inderawi dan kebiasaan. 2. Walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. 3. Sedekah akan meredam murka Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. 4. Sedekah akan menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Dalam tataran kedudukan langit itu, ada namanya kedudukan man yustajibu da'awat, atau orang-orang yang sudah mencapai tingkatan langit sebagai orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah. Yustajibu da'awat itu di bawah sirullah. Sebelum sirullah orang itu masuk dalam tingkatan langit yustajibu da'awat, atau orang yang masuk ke dalam yang diijabah doanya oleh Allah, yaitu langit 70 sebelum masuk langit 1000. Jika orang yang belum masuk yustajibu da'awat, maka beramal misalkan sedekah, maka balasannya nanti setelah di akhirat. Tapi bagi orang yang sudah langit 70, maka jika beramal balasannya langsung di dunia, bisa dirasakan di dunia. Lalu bagaimana bagi orang yang belum sampai langit 70? Ia tidak apa-apa beramal, misal sedekah. Cuma balasannya nanti di akhirat. Nah, agar balasan dilipat gandakan Allah diberikan di dunia ini, ia tinggal nitip kepada orang yang sudah mencapai tingkatan langit 70, yaitu orang-orang yang sudah mustajibu da'awat. Makanya kenapa saya ajak beramal, menitipkan sedekahnya kepada saya. Itu maksud saya agar mendapatkan balasan 10 kali lipat dan lipatan tak terbatas, dan itu pasti. Jika mau beramal sedekah sendiri ya silahkan saja,
Tapi balasannya nanti setelah di akhirat. Jangan lantas kecewa jika tidak ada balasan 10 kali lipat. Balasan 10 kali lipat itu, balasan paling sedikit-sedikitnya lipatan. Semoga paham dengan yang saya maksudkan.